Kenapa ada klub sepak bola yang lahirnya di sini, tapi berkompetisinya di sana? Klub-klub sepak bola yang berkompetisi bukan di negara asalnya. Gak usah googling, biar gue ceritain. Waktu masih sekolah dulu, gue tuh suka banget sama pelajaran geografi. Kayaknya menyenangkan aja gitu, mengetahui sebuah kota dari sebuah negara. Tapi ketika gue mulai suka nonton sepak bola, ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan geografi ini. Misalnya aja nih, gue pernah mempertanyakan kenapa AS Monaco yang berasal dari negara Monaco tapi berkompetisi di Prancis. Padahal Monaco ini adalah sebuah negara monarki independen yang berdaulat. Nah ternyata alasan kenapa AS Monaco itu ikut Liga Prancis karena ternyata Monaco tidak terdaftar sebagai anggota UEFA. Dan karena bukan anggota UEFA, maka nggak ada tuh kompetisi profesional untuk klub di negara Monaco. Nah singkat cerita, di Monaco ini ternyata ada klub-klub yang sudah berdiri. Mereka bergabung lalu membentuk AS Monaco. Dan sebagai wadah kompetisinya, mereka terdaftar di Liga Prancis, negara terdekat dari Monaco. Nah, kalau kita geser sedikit ke Inggris, ada juga nih tim yang dalam tanda kutip itu numpang kompetisi di negara orang. Yang paling tersohor adalah cerita tentang Cardiff City. Secara de facto dan de jure, Cardiff adalah ibu kota dari negara Wales. Tapi seperti yang kita tahu, klub bolanya yaitu Cardiff City udah malang melintang di sepak bola Inggris. Nah ternyata penyebabnya adalah ketika Cardiff City ini lahir, Liga Profesional Wales belum ada. Jadi alasan Cardiff City ikut Liga Inggris itu lebih karena alasan historis. Sedikit beda nih sama tim tetangganya yaitu Swansea City. Swansea City ini dulu pernah ikut dua kompetisi, yaitu di Wales dan di Inggris. Tapi kemudian peraturan tidak memperbolehkan sebuah tim itu berkompetisi di dua negara. Swansea lebih pilih Liga Inggris karena dirasa lebih kompetitif. Sebetulnya baik Federasi Wales ataupun FA-nya Inggris itu memperbolehkan untuk Swansea atau Cardiff itu balik lagi ke Liga Wales. Tapi kedua klub ini menolak karena alasannya adalah nilai hak siarnya itu beda jauh cuy. Sebetulnya gue nggak perlu jauh-jauh ambil contoh klub yang berkompetisi di negara bukan asalnya. Di negara tetangga kita, masih di kawasan ASEAN, ada loh tim sepak bola yang berkompetisinya itu di negara orang, yaitu klub DPMM FC, klubnya Brunei Darussalam. Nah yang ini agak unik nih kasusnya. Biasalah, orang kaya sama bebas. Karena saking udah nggak ada lawannya di Liga Brunei, tim DPMM FC ini pindah ke Liga Singapura. Dan bukan cuma sekedar pindah, tim ini pernah jadi juara di negara orang. Yang mungkin pertimbangannya kenapa klub ini harus pindah ke Singapura untuk kemajuan sepak bola Brunei juga. Selesai sampai di situ? Tentu tidak. Kayaknya Sultan Brunei sebagai pemilik klub itu merasa kurang menantang di Liga Singapura. Makanya di musim 2024-2025 mereka pindah ke Liga Malaysia. Nah coba tuh, berani nggak pindah ke Liga Indonesia lawan King Persib? Dari sekian banyak kasus yang tadi gue sebutin, ternyata ada loh aturan FIFA yang mengatur tentang sebuah klub boleh berkompetisi di negara lain. Peraturan ini disebut juga dengan peraturan status klub khusus. Peraturan ini memperbolehkan sebuah klub berkompetisi di negara yang bukan asalnya asalkan ada alasan historis atau sebuah sistem kompetisi yang tidak berjalan. Jadi disitulah dasarnya pelajaran geografi dan hobi nonton bola gue itu ketemu. Coba tulis jawabannya di kolom komen. Siapa pemain Swansea City yang jadi one season wonder asal Spanyol? Gacor banget tuh di Swansea musim 2012-2013. Tapi abis itu ya udah ngilang. Siapa coba nama pemainnya? Gua tunggu.